Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah pagi ini, edisi Sabtu 2 Juli 2022 dengan headline berita. Pemerintah diminta untuk menjadikan semua sekolah negeri di NTT menjadi sekolah favorit sehingga penerapan kebijakan sistem zonasi tidak merugikan orang tua maupun anak. Meningkatkan destinasi desa wisata tangguh, Kemenparekraf dorong wisata Flora Taman Nusa Tenggara Timur. Selain dua topik berita tadi, kami juga hadirkan informasi lainnya yang terangkum dalam Warta Berita pagi ini bersama saya Caroline Wadamosa. Saudara, pemerintah diminta untuk menjadikan semua sekolah negeri di NTT menjadi sekolah favorit sehingga penerapan kebijakan sistem zonasi tidak merugikan orang tua maupun siswa itu sendiri. Selengkapnya kita ikuti laporan Rosa Dalima. Saat ini sedang terjadi proses yang disebut PPDB, penerimaan pendaftaran peserta didik baru. Itu ada dua sistem, karena kewenangan provinsi adalah SMK dan SMA. Kalau SMA menggunakan sistem zonasi. Dan di sistem zonasi ini banyak ribut. Harus diakui penerapan sistem zonasi bagi sekolah negeri saat ini masih menuai pro dan kontra dari kalangan orang tua murid, dan klasifikasi soal sekolah favorit atau tidak favorit masih berlaku di masyarakat. Hal ini disampaikan anggota DPRD NTT Emmanuel Kolfidus kepada RRI di sela kunjungan kerja Komisi 5 DPRD NTT mengenai kegiatan penerimaan peserta didik baru PPDB SMA SMK Negeri di Kabupaten Ende Rabu kemarin. Dikatakan Eman Kolfidus, meskipun ada syarat lain seperti melalui jalur prestasi dan alasan mengikuti orang tua karena pindah tugas, tetap saja masih membatasi niat para orang tua atau anak yang ingin bersekolah di sekolah-sekolah tertentu. Menurut Eman Kolfidus, klasifikasi sekolah favorit dan tidak favorit merupakan bentuk diskriminasi terhadap dunia pendidikan. Oleh karena itu, dirinya menekankan menjadi PR bagi pemerintah untuk bisa menjadikan semua sekolah negeri menjadi sekolah favorit bagi orang tua dan anak. Nah, ini kan masih ada persepsi di masyarakat juga semua orang bahwa ada sekolah favorit dan non favorit. Nah, itu tidak boleh lagi. Semua anak bangsa harus memperoleh pendidikan dengan kualitas yang sama. Jadi tidak boleh ada lagi, ini sekolah yang A favorit, yang B tidak favorit. Itu berarti ada ketidakadilan dan diskriminasi. Jadi artinya upaya pemerintah adalah meningkatkan kualitas standar mutu seluruh sekolah itu harus sama supaya tidak ada pilihan masyarakat bahwa semua sekolah adalah favorit. Itu yang harus dikerjakan oleh pemerintah dalam hal ini urusan pendidikan. Menyinggung soal hasil pemantauan penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Ende, Eman Kolfidus kemukakan sejauh ini berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi, khususnya untuk SMA yang menggunakan sistem zonasi. Sementara untuk SMK, meskipun tidak menggunakan sistem zonasi, namun harus dilakukan secara online, sehingga anak dan orang tua yang ingin masuk ke SMK negeri sedapat mungkin disarankan segera mendaftar sebelum kehabisan kuota. RRI Ende, Rosa Dalima melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Dalam upaya meningkatkan kembali destinasi wisata tangguh, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf terus mendorong agar desa wisata dalam kawasan Flores, Alor, Lembata, dan Bima Floratama menjadi desa wisata yang mampu menghadapi bencana melalui manajemen krisis, seperti yang dilaporkan Fernanda Garus berikut ini. Pengembangan destinasi dan infrastruktur Kemenparekraf dan Nista F. Nugroho kepada RRI dan Tes Ende pagi Jumat kemarin mengatakan terdapat 4 fase manajemen krisis, yakni fase kesiapsiagaan, fase tanggap darurat, fase pemulihan, dan fase normalisasi. Saat ini Kemenparekraf tengah berfokus pada fase kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana lewat mitigasi bencana agar destinasi wisata aman dari bencana, sehingga membangun kapasitas ekosistem pariwisata dalam menyiasiagakan, merespon, dan memulihkan diri dari suatu krisis. Pada fase kesiapsiagaan sendiri, dilakukan kegiatan pemahaman risiko bencana, yakni tentang ancaman bahaya lokal, baik historis maupun potensi ke depan, serta pemahaman tentang jumlah masyarakat dan aset terpapar. Selain itu, ada pula fasilitas aman bencana dan tata kelola risiko bencana. Kita itu sedang kolaborasi antara Kementerian Pariwisata dengan beberapa kementerian lembaga, salah satunya BNPB.
mana BNPB itu punya program Desa Tangguh Bencana, dan juga dengan Kementerian Pedesaan Daerah Tertinggal dan Terluar itu juga punya Desa Tanggap Bencana. Untuk gimana caranya supaya desa wisata itu bisa juga dianggap sebagai Desa Tangguh Bencana dan Desa Tanggap Bencana. Paling tidak desa wisata bisa diberikan pelatihan-pelatihan atau indikator-indikatornya itu mencakup dengan desa tangguh bencananya BNPB. Dia menambahkan untuk mengantisipasi atau mengurangi potensi kerugian ekonomi ketika terjadi bencana, pihaknya melakukan pendampingan, pelatihan kepada desa wisata di beberapa provinsi. Kegiatan itu dilakukan bersama akademisi Universitas Indonesia serta universitas di daerah masing-masing. Krisis kepariwisataan terjadi karena faktor alam dan non-alam akan memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja ekosistem parekraf, seperti menurunnya jumlah kunjungan wisatawan, menurunnya pendapat sektor ekonomi kreatif, menurunnya tingkat hunian kamar hotel, dan pekerja sektor pariwisata. Mungkin bisa ditingkatkan adalah bagaimana kita berkomunikasi terkait krisis kepariwisataan itu, Mbak. Di samping kita juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan wisatawan bahwa beberapa kejadian tidak bisa dielakkan karena kondisi dan alam, tetapi kami dari pemangku kepentingan sektor pariwisata berbuat sebaik mungkin untuk mengantisipasi itu tidak terjadi atau mengurangi risiko bencananya dengan kami melakukan pelatihannya, atau kami juga sudah meningkatkan ada asuransinya. Jadi kita harus ada komunikasi publiknya yang baik sebenarnya. Pada upaya pengelolaan risiko bencana, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yakni mitigasi struktural, mitigasi non-struktural, peningkatan kejelasan informasi mengenai kondisi, penguatan kesiapsiagaan wisatawan, penguatan siklus rantai peringatan dini, pendataan wisatawan, fasilitator informasi akses bagi wisatawan, dan fasilitator asuransi, serta membangun dan meningkatkan kualitas fasilitas pariwisata. Berbagai langkah dan masukan dilakukan Kemenparekraf terkait mitigasi bencana, salah satunya mendorong penggunaan dana desa pada setiap desa wisata. RRI Veranda Garus melaporkan. Dan saudara, kita beralih ke Kabupaten Sika, di mana pemerintah Kabupaten Sika dikabarkan melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM akan membuka pasar akhir pekan di Pusat Pertokoan Maumere yang dimulai hari ini, pendengar, Sabtu 2 Juli 2022. Informasi selengkapnya disampaikan Ferry Soo. Pasar akhir pekan ini dibuka dengan tujuan untuk menghidupkan kembali suasana kota Maumere pasca COVID-19 dan geliat perekonomian masyarakat. Pasar akhir pekan akan dilaksanakan sepanjang Jalan Raya Sentis dari depan Kedai Bakso Malvina sampai Monumen Tsunami, termasuk jalan depan UD Santi. Kegiatan ini akan dilaksanakan dari tanggal 2 Juli 2022 dan seterusnya tiap hari Jumat dan Sabtu dari pukul 18 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Partisipasi UMKM untuk mengikuti pasar akhir pekan sangat tinggi. Ini terlihat dari banyaknya jumlah UMKM yang hadir saat mendaftar dan pengundian nomor untuk mendapatkan tempat atau stand yang berlangsung di areal Monumen Tsunami Jumat 1 Juli 2022 pagi. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Sika, Yosef Benyamin, saat dikonfirmasi RRI Jumat sore 1 Juli 2022 menjelaskan bahwa selain UMKM juga ikut hadir dari instansi pemerintah, instansi swasta, komunitas lukis, komunitas bonsai, dan tanaman hias, juga ada lembaga keuangan. Area lapak disiapkan sekitar 200 titik dan jumlah pelaku UMKM yang sudah terdaftar menurutnya berjumlah 175. Dan kegiatan sendiri akan dimulai pada Sabtu 2 Juli 2022. Kami menginisiatif untuk dilakukan kegiatan pasar akhir pekan. Jadi dia diselenggarakan dalam satu minggu 2 hari, jadi hari Jumat malam sama hari malam minggu. Dalam setiap minggu dan dimulai tanggal 2 malam minggu. Kita rapat koordinasi dengan Kadin, HIPMI, dengan seluruh lembaga keuangan dan beberapa perusahaan yang berada di Kabupaten Sika. Mereka semuanya pada support untuk kegiatan aktivitas ekonomi ini. UMKM kita yang terdaftar itu cukup banyak. Dan tadi sampai dengan jam 3 ini sudah kurang lebih sekitar 175, cukup banyak. Jadi memang jalur Jalan Raja Sentis dan Taman Kota itu sepanjang jalan itu akan dialihkan aktivitas lalu lintasnya. Dia menjadi tempat pasar malam mulai jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam atau sampai dengan keadaan sepi begitu. Ketika ditanya apakah kegiatan pasar akhir pekan ini boleh diikuti oleh para pelaku UMKM dari luar Sika, Kadis Yosef Benyamin mengatakan, untuk sementara pihaknya masih prioritas pelaku UMKM dari Kabupaten Sika yang terdiri dari 3 kategori, kuliner ringan, kuliner berat, dan produk UMKM, serta para pedagang yang menjual pakaian, sembako, dan yang lainnya.
Kita untuk sementara masih pelaku UMKM Sika yang di 3 kategori. Pertama itu di Taman Kota keliling dalam area jogging track Taman Kota Tsunami itu, Taman Tsunami Maumere itu untuk mereka yang kuliner ringan. Lalu di sebelah selatan Taman Kota untuk pelaku usaha makan minum berberat, ya, nasi sate, soto dan sebagainya. Lalu di sepanjang Jalan Raja Sentis untuk bot-bot ada lembaga keuangan, beberapa pengusaha BUMN yang memamerkan produk mereka. Lalu di sepanjang Jalan Raja Sentis mulai dari atas pertigaan Bank Mandiri itu diisi oleh para pedagang lainnya, para pedagang pakaian, sepatu, sendal, rumah tangga dan sebagainya. Kurang lebih sekitar tadi yang terdaftar sampai jam 3 itu sudah 50 mendekati 60 orang. Kepada peserta, Kadis Yosef Penyamin mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan selama kegiatan berlangsung. Data sementara yang terdaftar, UMKM makanan ringan 75 UMKM, makanan berat 31 UMKM, 56 pedagang lainnya, 8 lembaga keuangan, dan 5 OPD. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Wabah penyakit mulut dan kuku PMK menjadi masalah yang sangat urgen untuk diperhatikan saat ini. Salah satunya, saudara, upaya pengawasan akan masuk dan keluarnya ternak di wilayah Flores dan Lembata. Selengkapnya kita ikuti laporan Lady Badin. Upaya untuk mencegah masuknya wabah penyakit kuku dan mulut pada hewan atau yang populer disebut PMK menjadi salah satu perhatian serius dari Stasiun Karantina Pertanian ND. Mengingat berdasarkan data dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia bahwa wabah PMK ini telah menyebar ke 19 provinsi di seluruh Indonesia. Meskipun Provinsi NTT tidak termasuk dalam wilayah penyebaran wabah PMK ini, namun Stasiun Karantina Pertanian ND tetap melakukan pengawasan sebagai tindakan preventif. Demikian seperti yang disampaikan oleh Dokter Hewan Karantina, Koordinator Fungsional Karantina Hewan pada Stasiun Karantina Pertanian ND, Dokter Hewan Sevi Lestio hari ini. Sevi Lestio mengemukakan bahwa petugas karantina hewan di seluruh pelabuhan di Flores dan Lembata melakukan pengawasan terhadap masuknya hewan dan juga produk-produk hewani yang rentan terhadap virus PMK tersebut. Sudah dilakukan oleh karantina ND, di antaranya yang pertama melakukan pelarangan masuk untuk hewan serta produk hewan turunannya seperti daging, kulit, kikil, kaki, jerohan atau bagian lainnya yang berasal dari hewan rentan PMK. Nah, hewan rentan PMK ini apa saja? Di antaranya sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Larangan ini sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian nomor 14213 tahun 2022 serta sejalan dengan Instruksi Gubernur NTT nomor 1 tahun 2022 tentang pencegahan penyebaran PMK di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dr. Sevi Lestio juga menjelaskan untuk pengawasan terhadap produk olahan hewan seperti daging, jeroan, dan lain sebagainya diminta kesadaran dari masyarakat karena tentunya produk olahan tersebut harus diperiksa untuk memastikan bahwa barang bawaan berupa bahan makanan hewani ini bebas dari wabah PMK. Tantangan kita yang terjadi di lapangan masih saja ditemukan terutama untuk produk hewan dari pantauan karantina di tempat asal. Nah, produk hewan ini biasanya dibawa masuk secara ilegal melalui barang tentengan bawaan penumpang maupun yang dikirim di kendaraan tertutup yang dicampur dengan barang-barang lain. Dalam waktu dekat kami juga akan melaksanakan operasi patuh di mana dilakukan pengawasan bersama untuk melakukan pemeriksaan seluruh barang bawaan yang turun dari kapal. Karena produk ini kan yang paling sulit untuk dipastikan, lebih gampang. Kalau produk ini karena banyak kadang diselundupkan melalui barang-barang yang dicampur barang lain, juga ada yang dibawa secara tentengan. Sevi Lestio mengharapkan dukungan dan juga partisipasi seluruh masyarakat agar dapat mencegah masuknya wabah PMK yang tentunya akan merugikan para peternak dan juga dapat menurunkan perekonomian masyarakat. RRI ND Lady Badin melaporkan. Masih terkait penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, saudara, antisipasi terjangkitnya PMK terhadap hewan, Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo rutin melakukan upaya preventif. Informasi selengkapnya kita ikuti laporan Suimam.
Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagakeo, Insinyur Clementina Dawo, kepada RRI Kamis 30 Juni 2022 menuturkan upaya preventif dalam rangka mengantisipasi penularan penyakit dan kuku terhadap hewan, tentunya yang paling utama adalah komunikasi, informasi, dan edukasi. Dijelaskan komunikasi, informasi, dan edukasi ini dilakukan untuk petugas puskeswan, terutama penyegaran kembali bagaimana tentang gejala penyakit PMK itu sendiri, dan juga kepada masyarakat tetap melakukan edukasi agar bila menemukan gejala-gejala yang menunjukkan ciri penyakit mulut dan kuku untuk segera melapor ke petugas puskeswan. Dikatakan Clementina Dawo, mengantisipasi penyakit mulut dan kuku terhadap hewan, langkah yang dilakukan Dinas Peternakan Kabupaten Nagakeo adalah melakukan pengawasan lalu lintas ternak dan juga melarang pasokan ternak dari luar yang terkontaminasi masuk ke daerah. Kabupaten Nagakeo tidak memberikan izin masuk semua ternak dari daerah yang tertular sebagai antisipasi. Ia melanjutkan, untuk Kabupaten Nagakeo hingga kini masih dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku terhadap hewan, namun penanganan tetap dilakukan dengan menyiapkan putusan Bupati untuk pembuatan gugus tugas agar bisa berkolaborasi dengan semua sektor, baik dari Dinas Peternakan itu sendiri, Pol PP maupun pihak kepolisian. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ende resmi menerima siswa baru tahun ajaran 2022-2023 dan penerimaan siswa baru di SMP Negeri 2 Ende. Panitia tidak keluar dari Juknis Perbub nomor 78 tahun 2022. Informasi ini disampaikan selengkapnya oleh Rofi Nusula. Demikian disampaikan PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ende Maria Domenica Diona ketika dikonfirmasi RRI terkait syarat penerimaan siswa baru SMP Negeri 2 Ende. Maria Domenica mengatakan daya tampung dan penerimaan siswa baru SMP Negeri 2 Ende Kecamatan Ende Tengah pada tahun ajaran 2022 sebanyak 192 siswa dengan 6 ruang belajar. Penerimaan peserta didik baru jenjang SMP Negeri 2 Ende mulai dibuka pendaftaran pada tanggal 1 dan 2 Juli 2022 langsung di SMP Negeri 2 Ende. Maria Domenica menjelaskan di dalam penerimaan peserta didik baru ada 4 jalur pendaftaran yang disediakan sekolah, yakni jalur zonasi sebanyak 50% diambil dari Kecamatan Ende Tengah sebanyak 48%, Kecamatan Ende Timur 10%, Kecamatan Ende Selatan 5%, Kecamatan Ende Utara 5%, Kecamatan Pulau Ende 5%. Selanjutnya, jalur afirmasi, jalur mutasi atau perpindahan orang tua wali, dan jalur prestasi non-akademik maupun akademik sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Jadwal pendaftaran penerimaan siswa baru SMP Negeri 2 Ende berlaku 2 hari, yakni tanggal 1 dan 2 Juli 2022. Sementara untuk analisa tanggal 4 dan 5 Juli 2022, sedangkan pengumuman penerimaan siswa baru SMP Negeri 2 Ende pada 6 Juli dan penerimaan siswa baru SMP Negeri 2 Ende sudah sesuai Juknis Perbub nomor 78 tahun 2022. Bapak Ibu atau orang tua atau masyarakat umumnya, jika anaknya tidak diterima di SMP 2, itu bukan dalam arti bukan menjadi suatu permasalahan yang akan diangkat, tapi itu Bapak Ibu memang sudah tidak memenuhi jalur atau memenuhi persyaratan yang ada. Dan juga animo masyarakat begitu tinggi, tapi penerimaan siswa kita dibatasi. Total yang diterima sesuai dengan aturan dan keadaan sekolah, kita cuma 6 rombel, yaitu 192 siswa. Maria Domenica Diona mengatakan animo masyarakat untuk mendaftarkan anak di sekolah negeri begitu tinggi sehingga panitia menyiapkan nomor pendaftaran penerimaan siswa baru sebanyak 500. Selaku Kepala SMP Negeri 2 Ende menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua wali jika anaknya tidak diterima di SMP Negeri 2 Ende. Semuanya itu karena sudah tidak memenuhi persyaratan. Kepala SMP Negeri 2 Ende mengharapkan nantinya para orang tua jika anaknya tidak diterima di sekolah negeri, orang tua bisa menentukan sekolah lain sesuai dengan zonasinya atau mendaftarkan anak ke sekolah swasta yang tidak kalah saing kualitasnya. RRI Ende Rofinus pula melaporkan. Saudara, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Caroline Wadamosa. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.